Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan, di masjid, dan sedang melaksanakan ketaatan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menjadikan aktivitas ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan kita akan ngaji ini kalau pakai babnya bab akhlak. Satu di antara bab penting dalam syariat Islam. Jadi syariat Islam itu memiliki 3 komponen penting. Komponen pertama disebut dengan ibadah. Komponen kedua disebut dengan akidah. Komponen ketiga disebut dengan akhlak. Jadi tiga komponen ini yang membentuk syariat Islam. Dan perhatiannya sama. Tentang akhlak, tentang akidah, tentang ibadah itu memiliki porsi yang sama. Tidak boleh yang satu lebih besar dibanding yang lain. Yang istimewanya komponen akhlak ini, jemaah subuh yang Allah muliakan, adalah komponen yang paling dianjurkan Nabi untuk kemudian dinilai sebagai penilaian keislaman dan keimanan. Jadi Anda atau kita tidak bisa menilai hebatnya keislaman seseorang dari aktivitas ibadah semata. Misalkan dari rajinnya salat, dari tekunnya puasa, dari hafalan Quran dan sebagainya. Karena yang sering ditawarkan, dijelaskan oleh Nabi, yang bisa dinilai sebagai indikator keislaman, keimanan yang baik itu justru akhlak. Alasan kenapa kemudian saya nanti bab akhlak ini, ya kurang lebih lah 2-3 menit saya sampaikan satu kisah miris bahwa apa yang Allah muliakan terjadi di dalam aktivitas dakwah keseharian. Jadi saya punya beberapa murid, punya beberapa santri yang mungkin dari 20-an tahun yang lalu ngaji dan lain sebagainya, dan berkarir di dunia dakwah, disebut sebagai ustadz dan sebagainya. Dari sejak bulan Syawal kemarin ada salah satu, sampai hari ini mungkin masih mengaku sebagai murid saya, ada salah satu murid yang saya baru dapat kabarnya justru kemarin-kemarin, kurang lebih sekitar 1 bulanan ini, dan baru dapat konfirmasinya minggu kemarin, hari Senin minggu lalu dan sebagainya. Gue dapat konfirmasinya bahwa murid saya itu sudah diusir dari tempat tinggalnya, dari tempat domisilinya, dari tempat ngajarnya, dan menandatangani perjanjian untuk tidak lagi berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Padahal pendakwah ini, dai. Bahkan kalau saya sebutkan bahwa apa juga kena kesalahannya fatal, bahkan sangat fatal, karena melakukan pencabulan pada anak ini. Jadi saya termasuk yang sulit sekali membayangkan kok bisa ternyangka kalau cuma dengar sok ngaheulean, kalau bahasa Sunda bilang cunihin sebagainya, dengar selentingan. Cuman saya bukan orang yang senang menelusuri yang demikian. Kata mah biasa saja lah, tidak kepo dan sebagainya. Sampai kemudian kejadian seperti itu disampaikan, kan merintah Pak Ustadznya bilang, hanya coba cek, nggak ada videonya, divideokan ketika ngadiung karena akan dikasuskan jadi kasus hukum.
Artinya pencabulan itu terjadi, ada korbannya, bukan cuma satu. Dan kemudian diakui yang bersangkutan, menandatangani perjanjian daripada dikasuskan secara hukum, ya sudah, selain meminta maaf, kemudian dia meninggalkan tempat ngajar, tempat aktivitas, keluarga dan sebagainya. Jadi baru minggu lalu saya konfirmasi, Pak, saya panggil kemudian murid dari murid dia yang juga murid saya sudah dewasa, perempuan. Ketika ditanya, kemudian dia menyebutkan, Pak, ada ABG korban HAM. Sampai saya tanya, gimana pencabulan itu? Kalau sama saya dulu, Pak, ketika ngaji, gimana ketika ngaji? Jadi sambil metode ngaji itu kan ada talaki. Talaki itu kan berhadapan. Itu metode terbaik. Jadi kalau mau ngaji, terutama ngaji Quran dengan baik, ya metode terbaik itu talaki, berhadapan. Dan ketika berhadapan itu, dia sambil diusahakan. Saya sulit menjelaskannya. Bisa sambil ngajar ngaji. Murid saya ini Pak, penghafal Quran. Orangnya mungkin sekitar 5-7 juz dia hafal. Separuhnya sampai 30 juz. Dia juga ngajar tahsin, suaranya bagus. Kalau ngimami itu enak. Sebagainya. Saya termasuk yang sangat-sangat sulit. Kok bisa ngajarkan Quran, ngapalkan Quran, melakukan pencabulan pada muridnya yang sedang belajar Al-Quran. Bukan sekali, bukan sebentar, berulang kali sampai kemudian jadi kasus. Dampaknya adalah dia diusir dari tempat aktivitas, di 3 tempat aktivitas, dari 2 sekolah formal, yang satu kemudian pesantren. Dia juga diusir oleh pihak keluarga istrinya dianggap mempermalukan. Dia juga diusir oleh warga setempat sebagai menandatangani perjanjian. Hancur keluarga. Sehingga ditanyakan pada saya, Pak, kumaha keluarga? Jadi ngaji kita ini salah satu alasannya, ada orang-orang yang mengganti hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan lawannya. Hidayah itu kan kesesatan. Hidayah itu dengan doa. Ayatnya kan berbunyi, "Mayahdillah fala mudhillalah." Siapa yang mendapat hidayah, dia tidak akan tersesat. Wa mayyudlil, dan siapa yang tersesat, memilih jalan yang membuat dia tersesat, fala hadiyalah, dia tidak akan mungkin mendapatkan hidayah. Ini kemarin di tempat ngaji di Bogor. Mari kita lihat ayatnya. Jadi kita ngaji Quran surat ke-14, surat Ibrahim ayat 28, 29, 30, 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Ayat yang kita bahas ini dimulai dengan pertanyaan yang barangkali kalau tidak ada kasus seperti itu, kalau tidak ada penjelasan, rada sulit kita menerimanya. Ini kan kalau dalam terjemahan bebas yang saya bisa pahami, ayat ini seolah-olah bertanya seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang mengganti hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dalam kenikmatan diganti dengan kekufuran? Berumah tangga itu, Bapak-bapak yang Allah muliakan, dalam syariat Islam itu adalah nikmat. Banyak sekali orang yang tidak bisa berumah tangga dan hidupnya jauh dari kebahagiaan kenikmatan. Ada ribuan orang yang menginginkan bisa hidup berumah tangga, tapi Allah belum berikan kesempatan. Hidupnya sendirian, lalajangan, lalagasan, dan sulit itu bisa mendapatkan kebahagiaan seperti orang berumah tangga. Sekarang setelah berumah tangga, kemudian dia ganti kenikmatan rumah tangga itu dengan melakukan perselingkuhan. 2 minggu lalu di wilayah Batu Malang, di sebuah villa, digerebek oleh polisi 12 orang
6 pasangan suami istri yang menyewa villa selama 3 hari untuk melakukan aktivitas swingan, tukar pasangan. Dia bayar sekian ratus ribu, hampir 1 juta, sewa villa selama 3 hari hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya, yaitu menukar pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Dan itu bukan sekali, sudah berjalan 2 tahun. Ini 2 minggu lalu, wow, bisa akses beritanya. Bagaimana mungkin orang bisa menikmati perbuatan semenjijikan seperti itu? Berumah tangga itu dalam syariat Islam nikmat. Hidup seperti yang sedang kita jalani, jelas itu ya. Saya sama santri itu sering bilang gitu. Di antara kenikmatan hidayah, hidup kita itu jelas. Kita tahu betul bahwa kita akan berpulang nanti ke tempat yang akan selamanya, yaitu akhirat. Dan kita tahu panjang sekali perjalanan menuju ke sana, tapi jelas dan akan kita pertanggungjawabkan semua hal yang kita lakukan. Syariat Islam memberikan kejelasan bahwa kita sedang menuju ke sana, suka atau tidak, bisa nerima atau tidak, kita sedang berjalan menuju ke arah akhir kehidupan dunia kita. Karena jelas, maka kemudian kita berikhtiar supaya bisa pulang dengan selamat. Sekarang kemudian yang seperti itu diganti, dirubah dengan hal-hal yang tidak jelas, yang justru makin membuat kita tidak lagi punya keyakinan bahwa kita akan pulang ke akhirat dengan selamat. Ayat ini seolah-olah sedang bertanya seperti itu. Pernahkah engkau menyaksikan orang yang mengganti nikmat Allah yang demikian luar biasa dengan hidup yang demikian buruk? Wa ahallu qaumahum darul bawar, sehingga dia beserta orang-orang yang bersamanya terjun bebas darul bawar, ke tempat yang penuh dengan kebinasaan. Diajak tuh keluarga semua untuk terjun ke arah kebinasaan. Ada beberapa kasus kan yang sedang terjadi. Ada orang yang depositonya saja Pak, depositonya itu jumlahnya 48 miliar dalam deposito yang dia miliki. Rekening-rekening lainnya kurang lebih sekitar 10 rekening, itu jumlah transaksinya 500 miliar. Sekarang bahkan kesulitan makan. Bayangkan punya uang 500 miliar dengan deposito sekian puluh miliar tadi, nggak bisa makan, kesulitan makan. Semuanya diblokir rekeningnya. Dia dihadapkan di sidang KPK. Padahal jabatannya demikian tinggi, menteri. Istrinya juga diambil semua barang-barang mewahnya, tasnya disita, mobil diambil, tabungan diblokir, rumah kemudian disita. Hidup dengan kehinaan sekeluarga, dicibir masyarakat Indonesia, diponis kemarin 12 tahun suaminya, belum istrinya masih disita, belum anaknya, cucunya, keluarganya dipermalukan. Padahal sudah hidup demikian berkecukupan. Kita ketemu fenomena seperti ini, orang-orang yang mengganti hidayah, mengganti kenikmatan Allah dengan kebinasaan. Apa yang membuat dia binasa? Dia jahannama yaslauna, dia masuk nanti ke neraka jahanam. Wa bi'sal qarar, tempat yang paling buruk sebagai tempat tinggal. Wa bi'sal qarar. Kata Nabi SAW, dasarnya jahanam itu dari permukaan sampai ke dasarnya itu 70.000 tahun dalam satu riwayat. Ini kan ungkapan hiperbolik dalam bahasa Arab yang menunjukkan betapa dalamnya jahanam itu. Sampai kalau ada orang masuk ke dalam jahanam, tidak mungkin bisa selamat. Sangat dalam, 70.000 tahun. Sekarang orang-orang yang menukar hidayah itu, mengganti nikmat Allah itu, dia tanpa disadari sedang mengarah menuju ke jahanam yang demikian menakutkan. Saya kutipkan satu ayat tentang neraka jahanam. Kullama nadijat juluduhum badalnahum ghairuha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar karena demikian panas,
dan tidak pernah berhenti. Badalnahum juludan, kami ganti dengan kulit yang baru, ghairuha liyadzuqul adab, supaya adab tidak berhenti terus menerus dirasakan. Ngeri, menakutkan dan sulit untuk bisa dibayangkan betapa menakutkannya siksaan jahanam. Dan mereka seperti itu ketika di dunia, wa ja'alu lillahi andada, mereka menghadirkan tandingan-tandingan bagi selain Allah. Mereka hadirkan tandingan-tandingan liyudilu an sabili, membuat mereka tersesat dari jalan Allah. Jadi mereka sendiri menghadirkan kenikmatan-kenikmatan semu, keburukan-keburukan yang kemudian mereka perturutkan, membuat mereka makin jauh dari nikmat Allah. Katakan oleh Muhammad, tamatta'u, silahkan bersenang-senang. Fa inna masirakum ilan nar, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Fa inna masirakum ilan nar. Bapak bisa membayangkan ya? Sekali lagi berumah tangga itu nikmat. Salah satu kenikmatan berumah tangga itu dimuat dalam Al-Quran, sakinah, tentram, mawaddah, penuh dengan rasa cinta, warahmah, dan ada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan rumah tangga. Sekarang dihancurkan kenikmatan rumah tangga itu oleh perilaku diri sendiri. Melakukan perselingkuhan, perzinahan, dan lain sebagainya, termasuk fenomena yang saya sebutkan tadi, swinger, tukar menukar pasangan. Pasti itu kenikmatan itu hilang. Dan ketika ditanya kenapa itu dilakukan, jawaban seperti anak kecil, ingin mendapatkan sensasi dari fantasi seksual. Betapa buruknya itu perilaku seperti itu. Tapi itu yang sekarang terjadi. Mereka hadirkan kenikmatan-kenikmatan palsu. Ja'alu lillahi andada. Dihadirkan kenikmatan-kenikmatan semu, kenikmatan-kenikmatan palsu yang makin ditekuni makin menjauhkan mereka dari syariat, dari kenikmatan. Di kalangan orang-orang yang selingkuh, orang yang setia dengan keluarga itu dianggap aneh. Nyalakan menikmati cobaan kali-kali biar sensasi. Jadi kalangan orang-orang yang tara ngaji, jauh dari syariat, dekat dengan syariat itu aneh. Saya punya beberapa murid mahasiswa yang terlibat dalam banyak aktivitas di kampus. Untuk sholat itu malu karena teman-teman tidak sholat. Dia sampai pergi dulu selalu depan, sembunyi-sembunyi hanya untuk sholat. Di kalangan orang-orang yang biasa ngaji, nggak bisa ngaji itu malu. Bisa ngaji sekolah teh ngelakuin. Jadi memang kata Nabi SAW, salah satu yang akan membuat beragama kita itu adalah komunitas di mana kita berteman. Karena itu kata Nabi, falyandur man yukhalil, perhatikan dengan siapa bergaul. Karena pergaulan kita menentukan keberagaman kita. Di kalangan orang-orang yang demikian senang dengan kehidupan yang dekat dengan syariat, orang-orang yang maksiat itu nggak punya tempat, dipermalukan. Maksiat itu kebawa ke taat. Tapi sebaliknya di kalangan orang-orang yang maksiat, orang-orang yang taat itu jadi dipermalukan. Karena itu penting memilih komunitas di mana kita bisa bergaul. Di antara penjelasan dalam tafsir ayat ini adalah masalah pergaulan. Dan biasanya tarikan terbesar orang menjadi maksiat itu karena kesenangan duniawi. Tarikan dunia, cobaan kan. Luar biasa, tarikan dunia. Orang-orang yang taat terpaksa melakukan maksiat, jadi korup dan lain sebagainya. Tarikan dunia, ingin punya rumah yang lebih bagus, ingin punya kendaraan lebih bagus, ingin membahagiakan orang yang dia sayang. Sehingga dia terpaksa melakukan korupsi yang akhirnya kemudian dia nikmati. Yang disebut dengan mereka menghadirkan bagi selain Allah andada, tandingan-tandingan.
makin menyesatkan mereka dari jalan Allah dan membuat mereka merasa senang dalam kehidupan di dunia. Sampaikan oleh Muhammad, li ibadiyalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman dari hamba-hambaku, termasuk insya Allah kepada kita, untuk menghindarkan diri dari perilaku begitu, yuqimus shalah, selalu dirikan salat. Karena ini menggunakan fi'il mudhari, selalu dirikan salat, wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan kemudian selalu berinfak dari sebagian yang kami telah rezekikan kepada mereka, sirran, baik secara tersembunyi, wa alaniyatan, maupun secara terbuka. Jadi untuk urusan infak, Al-Quran memberikan apresiasi baik infaknya secara rahasia atau terang-terangan. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khilal, sebelum nanti datang ada satu hari yang pada hari itu tidak ada lagi transaksi di dalamnya dan tidak ada lagi pertemanan. Kenapa menggunakan kata bai'un wala khilal? Tidak ada transaksi dan tidak ada pertemanan. Secara umum, Pak, hidup yang kita jalani di dunia ini transaksional dengan siapapun. Kita bertransaksi, baik secara langsung maupun dalam tanda kutip. Aktivitas kita berinteraksi dengan siapapun adalah transaksional. Berumah tangga dan lain sebagainya juga adalah transaksional. Ada enggak? Ini penyakitnya saya. Apa-apa diikuti saja. Ya. Ayat terakhir. Sebagai obat dari keburukan yang dilakukan tadi, wahai hamba-hambaku yang beriman, dirikan salat dan kemudian keluarkan infak sebagian dari harta yang telah kami rezekikan pada mereka, sirron, secara rahasia, wa alaniyatan, maupun terang-terangan. Jadi untuk infak ini diapresiasi oleh Al-Quran, baik infak secara tersembunyi maupun infak terang-terangan. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khilal, sebelum ada satu hari di mana tidak ada lagi transaksi, tidak lagi pertemanan. Secara umum hidup kita transaksional, dan secara umum manusia termasuk kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kalau hidup sendirian pasti tidak bahagia, karena manusia zon politik, binatang yang atau makhluk yang biasa bermasyarakat dan sebagainya. Bahwa bayangkan sekarang ini sudah mungkin lebih dari 20 tahun saya kenal istilah ini. Ada satu penyakit yang dialami orang-orang di kota besar, termasuk di Bandung, di mana dalam usia tua kesepian, sendirian. Dia punya anak, punya kerabat, tapi tidak pernah bertemu. Anak-anaknya tidak mau mampir. Mereka punya kehidupan sendiri masing-masing. Orang tua ini sendirian di rumahnya, di apartemennya dalam kondisi tua, kesepian. Katanya itu adalah penyakit orang-orang modern masa kini, karena memang dampak dari hidup individualistik yang dia anut, tidak peduli sama urusan orang lain. Itu masa tua sendirian, nyepeng remote TV, nyepeng HP, nggak ada yang menghubungi. Ayat ini sedang menjelaskan salah satu yang paling menakutkan nanti adalah tidak ada seorang pun yang akan membantu kita, tidak ada seorang pun yang menemani kita, wala khilal, tidak ada lagi teman, sendirian dalam keadaan kesulitan di akhirat nanti. Naudzubillah. Dari ayat ini kemudian saya ingin ngajak jamaah sekalian pada bab yang tadi sampaikan, pada bab akhlak. Misi utama Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus jamaah subuh yang memuliakan. Kata Nabi sendiri dalam hadis yang sangat terkenal, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah, kata hanyalah itu karena menggunakan kata innama,
innama tu'adatu hasyrin disebutnya. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Jadi pada masa Nabi hidup, masyarakat di mana Nabi hidup itu disebut masyarakat jahiliyah, bejat akhlaknya. Bagaimana tidak bejat akhlak? Bayangkan oleh bapak-bapak, punya anak perempuan itu dianggap aib. Karena dianggap aib, maka semua yang pada saat itu punya anak perempuan melakukan aktivitas demikian buruk. Anak perempuannya dibunuh, kadang-kadang dikubur hidup-hidup di tengah lahir. Kalau ditelusuri apa sih penyebabnya? Saat itu mereka sangat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi salah satu penentu hidup di mana, di daerah mana itu adalah sumber makanan. Sehingga mereka berpindah-pindah nomaden mengikuti sumber makanan. Dan karena sumber makanan terbatas, mereka seringkali melakukan peperangan untuk merampas, saling menguasai sumber makanan. Dan berperang itu membutuhkan orang-orang yang dianggap punya fisik bagus, jumlahnya banyak. Karena itu kalau punya anak laki-laki bisa diandalkan, karena secara fisik anak laki-laki bisa diandalkan, apalagi jumlahnya banyak. Sebaliknya kalau punya anak perempuan jadi beban, loba dahar, gawe lah gitu loh. Dalam urusan perang saat itu. Konteks sosiologisnya begitu. Budak awewe loba, ya mengandung dahar ngukul, kan itu lebih baik dibunuh. Cara berpikir yang sangat jahiliyah saat itu. Bahkan dicatat tuh dalam berbagai literatur. Sekarang masih bisa diakses. Kalau perempuan saat itu hidup saat itu kemudian mengalami menstruasi, maka dia dianggap melakukan keburukan, keluar dari rumah utama. Biasanya supaya aman, tidak terlalu jauh, dia tinggal dengan unta atau dengan domba di kandang. Saking buruknya perlakuan saat itu. Karena itu Nabi ketika kemudian diutus Allah Subhanahu wa taala, misi utamanya adalah memperbaiki akhlak, memperbaiki perilaku yang demikian buruk. Dalam bahasa tauhid disebutkan yakhrujun nas minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari hidup yang rumek, poek, gelap gulita menuju kehidupan yang terang. Seperti tadi disampaikan di awal, dengan syariat Islam kan kita punya kejelasan akan kemana hidup itu, apa yang harus dilakukan. Dari syariat Islam lah kita kemudian punya keyakinan, punya kejelasan kesana loh arah kita dalam hidup ini. Jauh memang tapi jelas. Ketimbang banyak orang yang kemudian tidak jelas. Kuma ya hidup kuma angin mah, kuma suku ngalengka. Tepu gitu hidupnya kuma suku ngalengka. Kita punya kejelasan dalam menghadapi kehidupan. Dan itu yang disebut dengan akhlak. Karena tahu bahwa hidupnya akan kita jalani jelas, maka tempuh dengan menjaga perilaku kita. Saya kutipkan beberapa hadis tentang akhlak. Yang pertama, dalam berinteraksi dengan sesama. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara mana Allahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, seorang muslim itu adalah seseorang yang menyelamatkan orang lain dari keburukan ucapannya dan dari keburukan perilakunya. Orang yang disebut muhajir, orang yang hijrah itu, ini kan fenomena yang sekarang dianggap luar biasa. Hijrah, yang disebut hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Ini misi akhlak itu. Pastikan bapak-bapak, hidup yang kita jalani tidak merugikan orang di sekitar kita, baik ucapan kita, apalagi perbuatan kita. Apalagi kalau sudah kadung disebut agamawan. Saya tahu betul di Indonesia itu, ya Allah, orang itu pada agamawan itu ekspektasinya terlalu tinggi, terlalu tinggi. Ini lebih lagi. Jika dewa
juga malaikat kayaknya salah. Gak pantas kayaknya agamawan itu kalau melakukan kesalahan. Puluhan kali saya ketemu dengan agamawan di Timur Tengah. Kemarin misalkan secara intens hampir tiap hari di Yordania dan sebagainya. Nggak seperti di Indonesia tuh agamawan itu biasa wah. Saya ingat nih sebuah kisah lucu 20-an tahun lalu. Saya ikut dengan rombongan sekolah istri saya Pak, liburan akhir tahun ke Pangandaran. Karena saat itu diperbolehkan bawa keluarga. Jadi saya nanya Pak Pangandaran. Targetnya itu kalau tidak salah 3 hari 2 malam. Nginap di daerah Pantai Timur. Ini kan biasa sebenarnya ke Pangandaran. Karena dengan rombongan istri ada yang kenalnya cuma teman istri saya di Pangandaran kan tebih di Kopernik. Dari hotel tempat nginep itu saya kemudian izin sama istri buka pantainya, nyapa hati-hati ke pantai. Kan ke pantai pakai swimsuit biasa, pakai celana. Itu di jalan ya Allah penuh dengan jamaah dari Kopos ini Pak. Jadi begitu ketemu saya langsung nanya Assalamualaikum Ustaz, ngersakeun saya seperti sedang dipermalukan Bapak pakai celana. Ya Allah, Gusti bejeun panggih atuh. Padahal kan bukan aib seperti itu, dipermalukan. Kalau Bapak pernah ngajinya di pesantren tradisional, nanti setelah belajar Sapinah itu najat itu kitab fikih dasar, diajar tentang wudu, tentang mandi, tentang salat, sebagainya. Nanti ketemu kitab kedua, namanya Fathul Mu'in. Dalam Fathul Mu'in saya lupa babnya. Orang yang jadi agamawan seperti saya itu, kemana-mana itu tidak boleh tidak pakai tutup kepala. Jadi mun teu nganggo kopiah teh, teu nganggo peci teh dianggap aib. Dalam Fathul Mu'in itu memang kitab-kitab yang menjadi standar para santri mayoritas di Indonesia, para ajeng. Sehingga punya standar tersendiri dan itu membuat tadi ekspektasi harapan para jamaah terhadap ustadz itu demikian tinggi. Seolah tidak boleh pakai celana pendek, nggak boleh pakai you can see kayak ini. Ustadz you can see. Padahal kan kenal sebetulnya. Tapi itu yang terjadi. Apalagi perbuatan tercela. Perbuatan tercela seperti yang tadi saya sampaikan dilakukan. Padahal ini yang jadi patokannya. Usahakan akhlak itu ukurannya adalah tidak menyakiti orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kemudian derajatnya orang yang punya akhlak luar biasa itu an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi Aisyah, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Nabi berkata, innal mu'mina yudrika bi husni khuluqihi darajati qaimun laili saimun nahar. Sesungguhnya seorang mukmin yang berakhlak baik derajatnya sama dengan orang mukmin yang menghabiskan malamnya untuk sholat malam dan menghabiskan siangnya untuk puasa sunnah. Kan tidak banyak di antara kita yang punya kemampuan menjaga supaya malam-malam itu kita gunakan sholat malam, siangnya kita gunakan puasa. Tidak banyak di antara kita yang punya kemampuan itu. Karena itu Nabi memberikan apresiasi kalau ada orang yang bisa berperilaku baik, berakhlak baik, derajat dia itu sama dengan orang yang menghabiskan malam untuk salat dan menghabiskan siang untuk puasa. Saking luar biasanya. Kalau kemudian terjadi hal buruk kepada seseorang yang melakukan kesalahan tadi, seperti kasus yang disampaikan, keluarga Pak, anak, istri hancur, diusir coba sama keluarganya sendiri. Terus mana yang terpantas tampilan, ngaku jadi ustaz, diusir, dipermalukan, LT, RW ngariu, tanda tangan di atas meterai. Saya diperlihatkan videonya, tanda tangan di atas meterai itu ya. Kalau sudah terjadi kemudian keburukan, orang tidak lagi percaya, salah satu yang kemudian harus diingat, jangan salahkan Tuhan atas semua keburukan yang terjadi. Kenapa demikian? Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan, manuzila balaun illa bidanbin wala rufi'a balaun illa bitaubatin. Tidaklah terjadi musibah
keburukan pada seseorang kecuali karena dosa yang dia lakukan. Dan tidaklah musibah itu bisa hilang kecuali dengan taubat yang dia lakukan. Bahkan ketika saya konfirmasi kasus itu, santrinya dia yang juga murid saya, perempuan 24 tahun, yang dia sempat saya juga pernah jadi korban. Terus nanya, biasa tuh Pak, nanti yang begitu tuh bisa oleh Allah diberikan kembali kehidupan yang baik? Bisa sih, tapi duka ilaha. Saya yang terlibat mungkin sekian puluh persen dalam hidupnya untuk membuat yang bersangkutan bisa berkembang dan sebagainya, bisa kuliah sehingga kemudian punya kompetensi dalam ilmu agama yang relatif lumayan. Sekarang tuh nggak mau Pak ketemu dia saja, kesel luar biasa. Ya Allah, kok bisa? Sulit saya membayangkan jadi agamawan, mau ngajar Quran, ngapalkan Quran, bisa melakukan perbuatan seburuk itu. Sulit. Dan itu menghancurkan kepercayaan, menghancurkan amanah orang dan sebagainya. Jadi kalau itu terjadi pasti bukan salah Tuhan, salah takdir ilahi. Itu pilihan keburukan yang ditempuh olehnya karena perbuatan buruk yang dilakukan. Ini salah satu cara supaya kita tetap husnudon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi hal buruk, salahkan diri kita, pasti karena dosa-dosa kita. Dan ini juga yang dimuat dalam Al-Qur'an, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah terjadi satu pun musibah yang menimpa kalian kecuali karena perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa kita. Pastikan ini ya dipahami. Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kita. Jadi yang kemudian jadi musibah sebagai dampak dosa itu sebagian kecil saja. Nanti dalam ayat yang lain, kalau setiap keburukan selalu dibalas oleh Allah segera, maka tidak akan ada manusia yang hidup. Karena tiap keburukannya langsung berdampak adab. Jadi kalau kemudian kita masih bisa menjalani kehidupan dengan baik-baik saja, karena Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kita. Itu nikmat Allah luar biasa. Ditutupan aib kita, dimaafkan dosa-dosa kita, sehingga kita tetap menjadi orang yang dianggap baik-baik saja, masih bermartabat, masih terhormat. Kalau Allah kemudian tidak tutupi aib kita, kalau Allah biarkan dosa-dosa kita diketahui banyak orang, mungkin keluar kamar saja kita malu. Paling keluar rumah, si etanya jahat ke pamajikan, galak ke budak, korupsi di tempat gawe, curali, malu kita ketemu orang itu. Jadi kalau kita masih percaya ini ketemu orang, karena Allah tutupi aib-aib kita. Karena itulah kemudian perbanyak untuk melakukan istighfar, pertaubatan, perbanyak melakukan syukur dan lain sebagainya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi, akibat dari perbuatan dosa itu yang pertama hilangnya nikmat, dan yang kedua datangnya bencana. Dua implikasinya orang berdosa itu, hilang nikmat dan kemudian datangnya musibah. Karena itu bagi orang-orang yang akrab dengan musibah, hati-hati, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan-jangan memang kita memiliki banyak kekeliruan, dosa-dosa yang belum sempat ditaubati. Ada yang menyampaikan begini, apalagi yang harus saya lakukan Ustaz? Saya sudah melakukan semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, tapi kenapa yang musibah terus? Anaknya mengalami keburukan, pasangannya sebagainya. Boleh jadi yang sedang terjadi sekarang itu balasan dari dosa-dosa kita 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Bukan dosa-dosa yang kemarin terjadi, tapi yang sebelumnya terjadi. Karena itu tetap bertaubat, tetap bersyukur, dan kemudian berikhtiar memperbaiki diri. Ini barangkali ngaji kita, insya Allah kita sambung dalam ngaji selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat. Jadi
sarana untuk menjaga diri kita tidak melakukan keburukan. Insya Allah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.